melalui mimbar khutbah ini tidak bosan-bosannya khatib menghimbau kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan komitmen moral, tasdiqum bil qalbi wa takriru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman merupakan komitmen moral yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan direalisasikan di dalam perbuatan. Sedangkan takwa adalah takut kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manakala iman dan takwa ini sudah tertanam di dalam hati, membekas di dalam jiwa, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kemanapun kaki dipijak, dimanapun langit dijunjung, hidup kita akan selalu aman, tentram, makmur, sentosa lahir batin di bawah naungan dan kasih sayang Allah. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri ini telah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menurunkan barokah yang turun dari langit dan akan memancarkan barokah yang keluar dari bumi. Hadiratil kiram, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan bermodalkan iman dan takwa ini pula lah yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita akan memperoleh sebuah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Iman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Salah satu ciri orang-orang yang beriman, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satu ciri-ciri orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, percaya dengan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa ciri kualitas seseorang yang beriman kepada Allah adalah dia senantiasa memakmurkan masjid. Masjid merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai umat muslim dimanapun kita berada. Maka jangan heran hadirin, ketika Rasulullah hijrah, yang pertama dibangunnya bukan rumah mewah, yang pertama dibangunnya bukan gedung yang megah, yang pertama dibangunnya bukan baitul mal, yang pertama dibangunnya bukan rumah dinas, yang pertama dibangunnya bukan rumah pribadi, tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Sampai hari ini masih berdiri kokoh, yakni Masjid Quba di Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, yang pertama Rasulullah bukan berkunjung ke mall, bukan berkunjung ke tempat-tempat wisata. Rasulullah hijrah bukan minal bait ilal bait, bukan dari rumah ke rumah, bukan minal jabal ilal jabal, bukan dari gunung ke gunung, bukan minal bahri ilal bahri, bukan dari laut ke laut, tapi perjalanan Isra Rasulullah adalah minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju kepada masjid. Kemudian Rasulullah tinggal juga di samping masjid yang hari ini makam beliau berada di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah
ketika meninggal di makam juga di samping masjid. Sehingga para pujangga Islam mengibaratkan baginda Rasul dengan masjid bagaikan kuku dengan daging, bagaikan amplop dengan perangko, bagaikan ikan dengan air yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Andai kata ada ikan yang tidak mau tinggal di dalam air, itu namanya ikan cari mati. Kalau ada orang Islam yang mengaku dirinya Muslim, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak mau datang ke masjid, tidak mau sholat di masjid, tidak mau berjemaah di masjid, maka minimal hatinya telah mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin mengikuti jejak baginda Rasul, mulai hari ini cintailah masjid, sayangilah masjid, senantiasalah memakmurkan masjid-masjid yang dibangun di tengah-tengah kita, karena sesungguhnya masjid inilah jalan keselamatan kita. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Anas. Saya kutip dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, apa kata Allah? Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang-kadang kata Allah, aku kepengen menumpahkan azab ke permukaan bumi ini. Jadi kalau logika kita, Allah itu seakan-akan bilang, kalau aku lihat tingkah pola manusia yang hobinya maksiat, sukanya mungkarat, tempat perjudian merajalela, tempat maksiat ada di mana-mana, perzinahan sudah menjadi hal biasa, narkoba, judi, minuman-minuman keras ada di mana-mana. Kalau aku lihat itu, kata Allah, aku geregeten, ingin aku tumpahkan saja azabku pada mereka, biar sudah habis semua. Falamma nazartu illa ummari buyuti, kata Allah. Tapi ketika aku melihat ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini? Ialah orang yang senantiasa memakmurkan masjid, salat di masjid, menghidupkan dakwah di masjid, menjadikan masjid sebagai ladang ilmu pengetahuan agama. Wal mutahabbina fi, dan aku lihat lagi, kata Allah, ada orang yang cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi karena aku. Wal mustaghfirina bil ashal, aku lihat lagi ada orang yang beristighfar baik di waktu pagi, petang, siang maupun malam. Kalau aku lihat itu, kata Allah, sarabtu azabi anhum, aku angkat kembali azabku dari mereka. Jadi hadirin, kalau kita cerna hadis qudsi ini, Allah seakan-akan bilang kepada kita semua bahwa hari ini, saat ini, dan detik ini kita berhutang budi kepada Pak Imam, kita berhutang budi kepada Bilal, kita berhutang budi kepada pegawai syarak, dan kita berhutang budi kepada orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Andai kata tidak ada mereka, maka azab Allah sudah lama diturunkan ke permukaan bumi ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita cintai masjid, sayangi masjid, solatlah berjemaah di masjid, dan senantiasa penuhi sop-sop di masjid kita. Mudah-mudahan itu semua akan menghantarkan kita kepada kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin bahwa orang kafir, orang Yahudi tidak akan pernah gentar melihat umat Islam yang menghadiri majelis taklim dengan jumlah ribuan orang. Orang Yahudi tidak akan pernah gentar melihat umat Islam yang menghadiri tabligh akbar dengan jumlah jutaan orang. Tapi orang Yahudi akan takut, akan bergetar, akan cemas ketika jemaah solat subuh sudah sama banyak dengan jemaah solat Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cinta kepada masjid. Amin, amin, ya rabbal alamin.